warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNM, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya atas nama Melani dari Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga akan memaparkan hasil tugas mengenai infografis mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh dosen Muhammad Asriyadi, SPD, MPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Baik, langsung saja kita melangkah ke materi pertama. Yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Membahas tentang konsep urgensi identitas nasional, kita bisa lihat di negara Indonesia bagaimana sekarang ini banyak identitas-identitas lain. Kita bisa membahas tentang apa sih itu identitas nasional. Identitas nasional mencakup tentang ciri atau jati diri dan tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan mana yang baik. Sedangkan nasional menunjukkan pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, dan bahasa. Materi yang kedua mengenai tentang apa itu urgensi identitas nasional. Kita bisa lihat sekarang ini jati diri kepribadian seseorang menggambarkan dalam konteks sebagai jati diri individu manusia, jati diri sebagai sifat dasar manusia. Yang kedua, nilai-nilai yang dianggap baik bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik memberikan watak, corak, dan ciri-ciri masyarakat. Yang ketiga, faktor penentu bangsa. Kita selaku bangsa Indonesia yakni akan melihat bagaimana faktor Indonesia sekarang saat ini. Kita bisa lihat perkembangan saat ini sangat sudah besar di negara Indonesia, yaitu kesamaan suku bangsa bisa bangsa-bangsa lain bisa masuk ke negara Indonesia dengan adanya sistem otomatis bahwa sekarang ini banyak sekali adat istiadat yang sakral karena adanya kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat sendiri. Bahas tentang sumber historis, sosiologis, politis, identitas nasional. Sekarang tujuan sumber historis yaitu secara ideologi khususnya pada tahap Indonesia ketika munculnya kesadaran rakyat sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan sosiologis itu berbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan secara budaya. Sedangkan tujuan politis itu berbagai macam dengan cara bisa dikatakan dengan peciri atau pembangun jati diri Indonesia dengan lambang negara Indonesia, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, Garuda Pancasila, dan lain-lain. Dari selanjutnya, 4 identitas negara Indonesia. Yang pertama bendera merah putih. Bendera merah putih ini dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pembacaan proklamasi Sumpah Pemuda pada tanggal yang sama. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang dipakai sehari-hari dan merupakan hasil kesepakatan pada pendiri NKRI. Disepakati pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, lambang negara. Lambang negara ini memiliki 5 buah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang kedua, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional.
membahas tentang unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Kita bisa lihat sekarang ini ada beberapa suku bahasa di Indonesia. Dengan adanya suku bahasa Indonesia ini sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama. Agama bisa tumbuh dengan berkembang di Nusantara dengan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan. Membahas tentang kebudayaan, pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau modal pengetahuan digunakan sebagai pendukung, rujukan, atau pedoman untuk bertindak. Yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan salah satu pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dapat digunakan sehari-hari dan dirumuskan menjadi 3 bagian, yaitu identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Materi selanjutnya, kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mengenai dinamika kehidupan. Yang pertama, Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya, kita bisa lihat tidak membuang sampah sembarangan dan tidak disiplin. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai luhur dalam negara, yaitu tidak sombong terhadap masyarakat. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme luntur dan memudar. Kita bisa lihat sekarang orang-orang tidak menghargai budaya asing. Yang keempat, lebih mengapresiasikan lagu-lagu asing dibanding lagu-lagu nasional. Zaman sekarang banyak lagu tren dibanding lagu nasional yang bisa dihafal oleh remaja-remaja saat ini. Yang kelima, lunturnya semangat nasionalisme dalam negara. Baik, materi ketiga yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional. Membahas tentang konsep dan urgensi integrasi internasional, yaitu pastinya kita akan mengetahui apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integral yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti ini sebagai pembaur hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau belakangnya berada dalam suatu wilayah. Ada beberapa pendapat dari pakar yaitu Saifur Bahar menyatakan bahwa seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Sekarang kita bisa dengar jenis-jenis integrasi nasional ada 3, yaitu integrasi politik. Integrasi politik ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal, di mana dimensi vertikal ini tentang hubungan antara elit dan massa. Elit dan massa di sini dihubungkan yaitu pengikut atau antara penguasaan dengan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pembagian politik. Sedangkan dimensi horizontal ini menyangkut tentang hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial termasuk antara daerah, suku, dan umat beragam. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ini beratur adanya saking bergantungnya antara daerah-daerah dengan kebutuhan rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya ini bisa dipikir bahwa kita bisa lihat bahwa proses unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda diantaranya ras, etnis, budaya, agama, sistem nilai, bahasa. Apa sih pentingnya integrasi nasional? Integrasi nasional ini sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena di dalam negara Indonesia dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, baik tidak ada konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Materi selanjutnya itu materi keempat, integrasi nasional, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Di sini kita akan
menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang bagaimana integrasi nasional bisa terbangun. Yang pertama, historis. Historis itu ada 3 macam, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, model integrasi nasional. Bisa mengalami perubahan, yaitu sosiologis, pengenalan integrasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui pendidikan, politik. Maksud dan tujuan politik ini bisa dikatakan, sistem politik ini bisa dikatakan vertikal dan horizontal dengan menyangkut hubungan elit dan massa. Adapun faktor penentu integrasi negara. Integrasi negara ini ada 4, yaitu adanya ancaman dari luar. Begini, kita bisa lihat adanya ancaman dari luar daerah atau daerah lain ke daerah kita. Kita bisa ambil contoh dari misalkan antara tetangga kita dengan tetangga sebelah. Pasti ada bertolak belakang antara permasalahan sama-sama lain. 2. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik kepemimpinan ini bisa didapat dengan masyarakat bangsa tersebut. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik ini bisa dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Adapun dinamika integrasi nasional di Indonesia. Wow, kita bisa cermati materi ini paling dalam, pasti kita bisa mengerti. Yang pertama, integrasi bangsa. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gabungan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung bersama Negara Republik Indonesia. Yang kedua, integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Materi selanjutnya, materi kelima, yaitu konsep dan urgensi identitas negara Indonesia. Kita akan membahas apa sih pengertian konstitusi. Apa sih itu konstitusi? Ya, konstitusi merupakan kesepakatan, aturan, atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Selanjutnya, adapun fungsi konstitusi diantaranya, yaitu 1. Landasan penyelenggaraan negara. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, menjamin hak asasi warga negara. Apa sih perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang pertama itu untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Yang kedua, konstitusi juga dapat diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Ya, materi yang terakhir akan kita bahas yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Kita masuk dalam tantangan konstitusi negara Indonesia, pasti akan membahas dinamika konstitusi negara Republik Indonesia. Terjadinya dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang telah berlaku, sehingga ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Materi selanjutnya itu kita bisa mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu perubahan pertama Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, perubahan kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, perubahan ketiga Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, 21 tanggal 1 sampai tanggal 9 November 2021. Perubahan keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berhasil dilakukan mencakup 21 bab.